Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Samrah, guru IPA di SMP Negeri 1 Tutallu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya adalah peserta PPG dengan nomor UKG 201502405015 dengan nomor induk mahasiswa 21010921097058 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya Angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi gangguan organ lambung. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat, Bu. Iya. Jadi, meskipun kita sudah bisa belajar secara tatap muka, ya, atau secara luring, namun kita tidak boleh lengah dan harus tetap patuh pada protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Ya, ada yang masih ingat 5M itu apa? Yang pertama apa, Nak? Memakai masker, betul sekali. Terus yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Empat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menghindari kerumunan. Nah, untuk hari ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasanya kita harus baca doa dulu. Silakan Fiana, pimpin baca doanya, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, terima kasih Nak Fiana sudah pimpin baca doanya. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, ya, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Iya, silakan Nak, Kak Fiana tentang apa? Perjalanan makanan masuk ke dalam tubuh. Oke, perjalanan makanan masuk ke dalam tubuh. Ada yang lain? Iya, masalah sambalik juga. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sih perjalanan makanan masuk ke dalam tubuh, ya, dan tentang gejala sambalik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi gangguan organ lambung. Gangguan yang terjadi pada organ lambung itu seperti apa? Oh iya, penyakit mah, betul sekali, penyakit mah. Ada yang tahu ciri-cirinya penyakit mah itu kayak bagaimana? Iya, silakan Fiana. Terasa perih pada lambung. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, silakan Indah. Iya. Terasa perih pada perut.
Iya, bagus sekali minum obat. Tahu obat apa yang biasa kita minum bagi penderita penyakit mah? Antasida, betul sekali. Ya. Jadi biasanya kalau menderita penyakit mah, ya, itu kita minum antasida sebagai pertolongan pertama. Tapi kalau bagi yang menderita alergi obat, ada tidak solusi atau alternatif lain? Obat apa yang biasa kita konsumsi kalau bagi yang penderita alergi obat? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan. Perasan kunyit Bu. Perasan kunyit, betul sekali. Biasa minum? Iya Bu. Iya. Terus ada yang lain? Saya Bu. Iya, silakan. Madu. Madu, betul sekali. Masih ada yang lain? Iya, silakan Lucy. Rebusan akar alam-alam Bu. Rebusan akar alam-alam. Iya, semuanya betul. Jadi, ketika kita mengalami gejala penyakit mah, ada beberapa alternatif obat lain bagi yang menderita atau bagi yang teralergi terhadap obat-obatan generik. Nah, untuk itu silakan perhatikan ya. Ibu ingin menampilkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan gangguan yang terjadi pada organ lambung, ya. Terus tujuan yang kedua ini adalah menganalisis. Kalian akan menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab gangguan pada lambung, ya. Tujuan yang ketiga adalah melakukan diskusi. Jadi dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi tentang bagaimana cara mengatasi MA atau asam lambung. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah melakukan presentasi. Jadi seperti biasanya setiap kelompok setelah mengerjakan LKPD akan melakukan presentasi. Ya. Kita akan mengerjakan LKPD dulu, ya. Silakan Nak duduk bersama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3. Untuk masing-masing kelompok, silakan ambil alat dan bahannya di sini. Perwakilan kelompok 1 dulu. Perwakilan kelompok 1. Buka LKPD-nya masing-masing, ya, buka LKPD-nya. Kemudian perhatikan langkah kerja yang ada pada LKPD. Silakan Nak bekerja dengan kelompoknya.
3. Apakah antasida aman dikonsumsi bagi penderita alergi obat? Tidak aman karena bahan yang terkandung dalam antasida dapat menimbulkan penyakit lain bagi penderita alergi obat. Nomor 4. Selain antasida, adakah alternatif obat lain yang bisa digunakan mengurangi gejala penyakit mah? Ada, bisa dari obat herbal, contohnya perasan kunyit ditambahkan dengan madu. Nomor 5. Berdasarkan hasil cobaan dan jawaban pertanyaan, apa yang dapat dilakukan bersama untuk mengurangi gejala penyakit mah yang dialaminya? Mengonsumsi antasida atau campuran kunyit dan madu. Nomor 6. Kebiasaan baik apa saja yang bisa kalian lakukan agar tidak mengalami gejala seperti yang dialami Kusambla? 1. Makan teratur. 2. Hindari makan terlalu asam dan pedas. 3. Makan dengan porsi sedikit dan lebih sering. 4. Hindari makan atau minuman yang mengandung kafein. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bahan antasid gelas A warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup biru. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup tetap biru. Sifat larutannya yaitu basah. Bahan perasan kunyit tambah madu. Warna lakmus merah setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup merah. Sifat larutan asam. Bahan asam gurita. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup merah. Sifat larutannya asam. Bahan air tambah antasid. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup biru. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup tetap biru. Sifat larutannya basah. Air tambah perasan kunyit tambah madu. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup tetap biru. Sifat larutan asam. Netral. Bahan antasid. Air tambah glukas. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup merah. Sifat larutan asam. Dari data yang diperoleh, tentukan bagaimana sifat larutan pada gelas A, gelas B, dan gelas C setelah ditambahkan air. Gelas A merah, gelas B netral, gelas C asam. Mengapa antasida bisa mengurangi gejala penyakit mah? Karena antasida mengandung aluminium hidroksida atau karbonat bernitrisium hidroksida, karbonat dan kalsium. Apakah antasida aman? Nomor 3. Apakah antasida aman dikonsumsi bagi penderita alergi obat? Tidak aman karena bahan yang terkandung dalam antasida dapat menimbulkan penyakit lain bagi penderita alergi obat. 4. Selain antasida, apakah alternatif obat lain yang bisa digunakan mengurangi gejala penyakit mah? Ada, bisa dari obat herbal, contohnya perasan kunyit ditambahkan dengan madu. 5. Berdasarkan hasil percobaan dan jawaban pertanyaan, apa yang dapat dilakukan Kusambla untuk mengurangi gejala sakit yang dialaminya? Mengonsumsi antasida atau campuran kunyit dan madu. Kebiasaan. 6. Kebiasaan baik apa saja yang bisa dilakukan agar tidak mengalami gejala seperti yang dialami Kusambla? Makan teratur. Hindari makanan yang terlalu asam dan panas.
Makan dengan porsi sedikit dan lebih sering. Hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Sekian dari kelompok pertama. Oke, setelah ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi kelompok lain, Saya Bu, iya, silakan kelompok 1. kalau yang kami dapat sifat larutannya bahasa Bu. Yang tabel yang mana? Yang menjelaskan bunyi tambah madu bilas B Bu. Oke, kelompok 2. Dari kelompok 1, ya, dari kelompok 1, untuk bahan perasan kunyit tambah madu dia dapat sifatnya basah. Kalau kalian di kelompok 2 dapatnya sifatnya apa? Oke, kelompok 2 dapatnya sifatnya asam, sementara kelompok 1 basah. Ya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Bagaimana tadi waktu penambahan madu pada perasan kunyit? Komposisinya sesuai dengan langkah kerja atau madunya bagaimana? Lebih banyak atau sedikit atau apa? Bagaimana, Nak? Bisa dijelaskan, Nak? Ya. Karena kami menambahkan madu volumenya lebih banyak. Oke, jadi jawabannya dari kelompok 2, madu yang ditambahkan itu lebih banyak. Jadi itulah salah satu penyebabnya kenapa larutan kunyit ditambah dengan madu itu sifatnya asam, karena madunya volumenya lebih banyak ditambahkan. Ya, jadi kalau kita kerja KPD harus sesuai dengan prosedur. Ya, ada yang lain? Sudah tidak ada ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok. Silakan kembali. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami. Bahan antasid jelas A. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup biru. Warna lakmus biru setelah dicelup biru, setelah dicelup biru. Sifat larutan basah. Perasan kunyit tambah madu, gelas B. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup merah. Sifat larutan asam. Asam cuka, gelas C. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup merah. Sifat larutan asam. Air tambah antasid, gelas A. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup biru. Sifat larutan netral. Bahan air tambah perasan kunyit tambah madu, gelas B. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru sebelum dicelup biru, setelah dicelup merah. Sifat larutan netral. Air tambah cuka, gelas C. Warna lakmus merah sebelum dicelup merah, setelah dicelup merah. Warna lakmus biru setelah dicelup biru, setelah dicelup merah. Sifat larutan asam. 1. Dari data yang telah diperoleh, tentukan bagaimana sifat larutan pada gelas A, gelas B, dan gelas C setelah ditambahkan air. A. Netral. B. Netral. C. Asam. 2. Mengapa antasida bisa mengurangi gejala penyakit MA?
mengandung aluminium hidroksida, karbonat, magnesium hidroksida, karbonat, dan kalsium. Apakah antasida aman dikonsumsi bagi penderita alergi obat? Tidak aman karena bahan yang terkandung dalam antasida dapat menimbulkan penyakit lain bagi penderita alergi obat. 4. Selain antasida, adakah alternatif obat lain yang bisa digunakan mengurangi gejala penyakit MA? Ada, bisa dari obat herbal, contohnya perasan kunyit ditambahkan dengan madu. 5. Berdasarkan hasil percobaan dan jawabannya pertanyaan, apa yang dapat dilakukan Bu Samra untuk mengurangi gejala sakit yang dialaminya? Mengonsumsi antasida atau campuran kunyit dan madu. 6. Kebiasaan bagi apa saja yang bisa kalian lakukan agar tidak mengalami gejala seperti yang dialami Bu Samra. Kesimpulan. Makan teratur, hindari makanan yang terlalu asam dan pedas, makan dengan porsi sedikit dan lebih sering, hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, setelah semuanya presentasi, ya, setelah semuanya melakukan presentasi, kembali dulu bersama dengan kelompoknya. Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah menyenangkan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, Diana silakan. Makan teratur, hindari makanan yang terlalu asam dan pedas, makan dengan porsi sedikit dan lebih sering, hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Oke, bagus sekali Diana. Ada yang lain? Oke, silakan Indah. Obat yang bisa dikonsumsi adalah antasida. Bagi penderita alergi obat bisa mengonsumsi perasan kunyit tambah madu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi untuk hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini terkait penyakit pada organ lambung. Ya, solusinya adalah yang pertama, untuk mencegah terjadinya penyakit MA, kita harus makan teratur. Terus menghindari makanan yang banyak mengandung asam dan pedas. Nah, obat apa yang bisa kita gunakan atau bisa kita konsumsi itu seperti antasida. Tapi bagi penderita alergi obat bisa mencari alternatif lain dengan mengkonsumsi obat tradisional seperti perasan kunyit ditambah dengan madu. Ya, karena dalam kunyit itu mengandung kurkumin yang bisa menjadi obat bagi organ lambung atau menjadi obat bagi pencernaan. Ya, nah begitu pun dengan madu. Ya, madu itu mengandung antioksidan. Ya, madu mengandung antioksidan yang berfungsi untuk pencernaan. Jadi baik